Halo para penonton Gemas Supporter, selamat datang kembali ya. Sebelum mulai nih, jangan lupa kalau kalian suka konten kayak gini, langsung aja deh klik tombol subscribe channel Gemas Supporter sekarang juga, oke? Biar nggak ketinggalan info-info seru lainnya. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas ya, satu pertandingan yang, cukup bikin geger nih. Semifinal Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Itu loh Paris Saint-Germain lawan Real Madrid. Yang PSG menang telak banget 4-0 di MetLife Stadium tanggal 10 Juli kemarin. Kita bakal coba bedah bareng-bareng nih, pakai laporan pertandingan, data statistik, sama kutipan-kutipan penting dari kedua tim. Jadi misinya kita pengen ngerti gitu, kok bisa PSG dominan banget? Terus apa artinya kekalahan gede ini buat Real Madrid? Sama, momen perpisahan Luka Modric juga ya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi PSG ini langsung ngegas dari awal banget. 3 gol dalam 24 menit pertama. Gila sih, Fabian Ruiz tuh menit ke-6 sama 24. Terus ada Ousmane Dembele juga menit ke-9. Udah gitu ditutup Gonçalo Ramos menit 87. Bener-bener ngancurin mental Madrid dari awal ya. Banget manfaatin kesalahan bek Madrid. Si Asensio sama Rudiger kena tuh. Tapi ini lebih dari sekedar kesalahan individu sih menurut saya. Ini nunjukin keunggulan taktiknya Luis Enrique. Mereka mainnya klinis banget. Terus lini tengahnya itu loh, Vitinha, Joao Neves yang sampai dibilang kayak Kante baru itu kan. Sama Fabian Ruiz, si pembunuh senyap. Wah, itu benar-benar ngunci permainan. Statistik penguasaan bola 67% itu bukan angka doang loh. Itu bukti nyata dominasi mereka di lapangan. Dan Fabian Ruiz jadi man of the match ya, pantas sih dengan 2 golnya. Dembele juga gacor banget, gol ke-35 dia musim ini, keren. Nah ini yang menarik dari banyak analisis, kemenangan gede ini justru pas Kylian Mbappe, yang dulu jadi bintangnya PSG, malah ada di kubu Madrid kan. Ini kayak runjukin kalau PSG di bawah Enrique sekarang fokusnya udah beda. Lebih ke tim, ke kolektivitas, nggak cuma ngandalin satu orang. Kemenangan ini juga bikin mereka makin dekat nih sama gelar quadruple. Udah dapat Ligue 1, Coupe de France, Liga Champions pertama kali pula. Tinggal selangkah lagi Piala Dunia antar klub. Benar-benar musim bersejarah kalau kejadian. Oke, sekarang kita geser ke sisi Real Madrid. Waduh, ini sih benar-benar pukulan telak ya buat mereka. Musim pertama tanpa trofi dalam 4 tahun terakhir. Lini serangnya yang isinya bintang semua. Ada Mbappe, Vinicius Junior, Bellingham, kok malah tumpul gitu ya. Expected goals atau XG-nya cuma 0,75. Rendah banget itu. Bener. Dan analisis yang lebih dalam tuh nunjukin emang masalah utamanya di pertahanan. Ya emang si Huijsen kena skorsing, terus Alexander Arnold cedera, itu ada pengaruhnya. Tapi banyak laporan bilang masalahnya lebih fundamental. Kesalahan-kesalahan dasar, terus kurang kompak antar pemain belakang. Ini kayak nunjukin ada ketidakseimbangan gitu loh di skuad mereka. Jadi nama besar di depan tuh ternyata nggak cukup buat nutupin bolong di belakang. Pelatihnya, Xabi Alonso, juga ngakuin kan, timnya nggak cukup baik malam itu. Malah udah ngasih sinyal bakal ada perubahan, perlu mulai dari awal lagi musim depan. Jujur banget ya dia. Iya, pengakuan yang penting itu. Terus momen yang paling bikin campur aduk ya pasti perpisahannya Luka Modric. Setelah 12 tahun penuh gelar gitu kan. Dia masuk pas babak kedua, skor udah 3-0 buat PSG. Perpisahannya di tengah kekalahan telak kayak gini tuh rasanya simbolis banget. Banyak yang ngelihat ini sebagai tanda akhir sebuah era emas di Madrid. Sekaligus ya penanda kalau Madrid harus segera regenerasi, terutama di lini tengah. Jadi kesimpulannya gimana nih? Implikasinya apa? PSG lolos ke final ya, lawan Chelsea. Ini kayak makin ngukuhin status mereka sebagai kekuatan baru yang dominan di Eropa. Sementara Real Madrid, PR-nya banyak nih buat bangun ulang tim. Kabar soal mereka ngincer Vitinha dari PSG buat tengah, itu mungkin salah satu langkahnya ya. Sama benerin pertahanan pastinya. Bisa jadi, bisa jadi. Dan kemenangan PSG ini menurut beberapa pengamat bisa jadi semacam pergeseran peta kekuatan di Eropa loh. Setelah juara Champions, terus ngalahin Madrid segede ini di panggung dunia, klaim PSG makin kuat. Rivalitas PSG lawan Madrid rasanya jadi kayak ditata ulang gitu. Ini kan kemenangan terbesar PSG atas Madrid sepanjang sejarah. Oke, ini nih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng, buat Anda juga di rumah. Kalau kepergian satu bintang top kayak Mbappe malah bikin PSG jadi lebih kuat secara tim, secara kolektif, gimana ya klub-klub lain termasuk Madrid
yang sering pakai strategi Galactico, kumpulin bintang, bisa belajar dari sini. Maksudnya, belajar buat ngebangun tim juara yang lebih stabil, lebih berkelanjutan di era sepak bola modern yang kayak gini. Menarik kan buat dipikirin? Ya, itu tadi kira-kira ulasan mendalam kita soal kemenangan besar PSG lawan Real Madrid. Mulai dari dominasi taktik PSG, rapuhnya Madrid yang kelihatan banget, sampai akhir era Modric yang emosional dan artinya buat ke depan. Itu poin-poin pentingnya. Sekali lagi nih teman-teman, jangan sampai lupa ya klik tombol subscribe channel Gema Supporter biar nggak ketinggalan obrolan seru kita selanjutnya. Kita juga pengen dengar pendapat kalian nih. Tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Menurut kalian, apa sih yang paling menarik dari pertandingan kemarin? Jangan lupa juga pencet tombol like kalau suka video ini dan share ke teman-teman kalian yang juga gila bola. Oke, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.